Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fikri. Oke, hari ini kita akan melanjutin dari episode 3 kemarin kan udah sampai ke CSS nih. Yang dimana kan bisa dari inline, eksternal ataupun eksternal. Jadi kalau seandainya kemarin itu kan kita udah sampai ke nih pakai link, pakai eksternal CSS. Kita buka dulu kali ya. Kita buka dahulu. Nah ini nih, kalau seandainya kan kemarin kan nggak ada nih, pas begitu kita buka Visual Studio Code nya nggak muncul ini file aja nih. Workspace kalau seandainya udah kita punya, kita langsung simpan di mana. Kalau tidak ada, kita open folder aja, lebih enak. Nah pilih nih open folder, ada oleh open folder, pilih disk PC, localdisk C, XMPP, htdoc. Nah ini pelajar, kita kan masih di folder pelajar nih, kita select aja. Nah ini kita balik yang kemarin nih, sampai kemarin itu kan kita pakai yang dari si W33 School nih. Nah untuk CSS nya kan kita sebenarnya udah ada nih, ini file nih styled CSS. Nah ini kita delete aja, nggak apa-apa nih, kita delete dulu. Nah kita, oh iya sebelum kita ini tuh kita running dulu XMPP nya. Nah sebenarnya MySQL bisa nanti aja sih, masih Apache terus aja, kita belum masuk ke database. Kalau udah running nih Apache nya, ada port 80443 udah running, kita tinggal buka aja di sini localhost, belajar. Nih kan yang tadi kan CSS nya masih nongol nih, ngelihatnya di sini inspect, terus ada di header, nih head, ada link adalah style sheet nih. Ini kan ada tuh HTTP localhost belajar style CSS. Oke, sekarang kita lanjut ke link. Link itu kayak hyperlink nih. Jadi seandainya link text nih, ada harap URL. Sebenarnya kita udah pernah bikin sih. Ini kan ada linknya ke visit W3 School. Ini endpointnya larinya ke w3school.com. Nah ini kan ada nih target, ada tipenya self, blank, ada parent, ada top. Sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih, nggak terlalu berbeda jauh lah istilahnya. Cuman ya kita coba aja kan di sini ya. Ini kalau diklik kan blank nih, kalau blank itu muncul tab baru. Kalau kita ubah, ini kan tadi ada self nih, kita ganti target self. Kalau self itu diklik tetap di pick ini. Kalau ganti blank ini tadi, kalau kita parent, kita running, kita klik, akan mengganti pack utama. Kalau top ini full body of the Windows, kita pilih top, kita coba. Nah ini sama nih, mirip-mirip kayak yang parent tadi. Oke, ini nggak perlu lah dimasukin di kita, soalnya kita kan udah ada nih contoh. Mana kemarin itu link. Oh ini nih, ini kan kita udah pernah nilai link target blank ke Google. Oke, next. Ini katanya ada absolute URL dan relative URL. Maksudnya apa? Kalau relatif itu tuh yang nggak perlu lagi pakai URL HTTPS atau HTTP www gini. Contoh, absolute itu harus ada yang beginiannya. Kalau relatif ini nggak perlu, cukup langsung filenya. Bedanya kalau di codingan, contoh yang punya kita ini, misalnya nih kan yang link nih, ini absolute namanya, ini absolute juga. Nah kalau yang ini relatif, kenapa kok bisa relatif? Jadi dibilang relatif itu, ini kan indeks kan masih satu folder nih. Jadi kalau seandainya di folder yang sama, langsung aja nih diketik style CSS, ngambil yang ini.
Kalau seandainya di beda folder, kita tambahin slash foldernya apa. Nah, baru di style. Misal contoh, di sini kita create nih, ini folder public ya. Stylenya ini kita pindahin ke public. Di drag and drop aja. Nanti akan muncul kayak gini. Move aja. Begitu di move, kita ganti tuh ini ke public. Nih. Setelah diganti, kita save. Kita lihat yang punya kita. Masih tetap kan? Nih. Ini relatif nih, kan nongol tuh ada HTTP public style CSS tetap. Kalau seandainya kita hapus, kita balikin lagi kayak tadi CSS-nya. Kayak gini. Ini akan error. Stylenya ini kan ada yang di P nih, font family. Warnanya merah, harusnya merah kan tadi kan. Kalau kita balikin ini, nggak merah ya, tunggu. Ini kan P, harusnya ini WWF ini. Style color red. Oh, tidak pakai S ternyata, pantesan. Ternyata masih salah. Kenapa ya? Tunggu, oh not found. Ini nih. Ini tuh tidak ada ternyata. Kita coba. Nih, not found. Jadi kalau seandainya mau ditambahin kayak gitu, tidak usah pakai ini aja. Nah, nih baru nongol. Ternyata kalau awalnya kita tambahin slash di depan, ini tuh masuk ke folder sebelumnya. Contoh di sini nih, kita buka lokal C kan SMPP HTTP pelajar. Nah, kita kan di folder yang ini nih, folder utama index. Kalau kita pakai yang slash, kita save, ini akan mundur ke belakang. Ini kan di belajar nih, mundur jadinya ke htdoc. Makanya tidak nemu. Biar dalam satu folder, dalam folder utama yang sama di folder belajar, ini dihapus saja slashnya. Jadi dia masuk ke dalam folder ini nih, baru style CSS. Kita coba lihat. Nih, kan ada nih sekarang dia. Kita klik aja deh, klik kanan, open in new tab. Nih ada nih nongol nih. Oke, ini kita close dulu. Ini fungsinya ini kalau kita mau bikin gambarnya itu pasti klik lari ke website mana nih, link atau apa gitu ya. Contoh yang gambar ini image nih, ini kalau kita ambil yang ini nih, linknya kita ambil yang ini, kita taruh aja di sini. Nah, di bawahnya ini kita tap aja nih biar kelihatan lebih. Nah, begitu ini kita klik gambarnya, ini kan tadi kan ada linknya nih, yang harapnya ini larinya ke google.com. Kalau diklik gambarnya akan lari ke sini. Contoh ini. Nah, ini gambarnya nih. Gambarnya jadi bisa diklik nih. Tuh, lari dia ke google.com. Misalnya kita lariin ke detik.com deh, kita ubah. Kita refresh. Kita klik, larinya ke detik.com. Kita balikin lagi ke google.com. Nah, ini kan tadi tuh makanya nih fungsi dari HTML link use an image as a link. Jadi si link ini bisa dimasukin gambar. Jadi begitu klik gambarnya akan melari ke sini. Ada links to an email address. Nah, sebenarnya sama sih fungsinya, cuman berbedanya di depannya harus ditambahin mail to. Kalau sebelumnya kan pakai namanya relatif ataupun absolute ini tadi nih linknya kan. Kalau kita mau masukin email itu depannya mail to. Contoh misalnya ke saya mail to fitri@coba-coba.com. Di save. Ini begitu kita view
kita klik ini, larinya akan muncul nih aplikasinya Mailto, karena linknya kan berdasarkan email, dipilih Outlook atau email. Dari kalau kita pakai Outlook, biasa pakai Outlook. Kalau nggak biasa pakai Outlook, pakai email yang bawaan dari browser aja, dari Windows-nya aja. Kalau yang Apple MacBook juga sebenarnya ada mail bawaan juga. Nah, nanti aja kita nggak perlu ke sana. Ini juga ada button as a link. Jadi selain dari yang pakai href, sebenarnya button itu juga bisa menjadi sebuah link. Contoh yang ini nih, button on click document location pindah. Tuh. Kita copy ya. Kita copy, kita taruh di paling bawah. Kita main BR dulu. 2 kali ke bawah. Nah, ini kan larinya di folder ASP. Ini kan di websitenya sih W3 School nih. Kalau kita kan tidak punya nih. Jadi biar mengakalinya itu kita pakai yang Google aja nih. ps www.google.com. Coba ya. Tuh, berhasil kan? Nih, yang tadi paling bawah nih, HTML tutorial. Nih, HTML tutorial. Kan ada buttonnya nih. Ada button on click. Jadi begitu kita klik buttonnya, itu akan lari ke google.com. Berdasarkan apa yang di location-nya ini. Dokumen location. Oke, kita masuk ke next-nya, ada link title. Katanya ada title nih, ditambahin. Ini misalnya contoh. Yang ini deh, yang Google ini. Kita tambahin title. Link ke google.com. Kita save. Terus kita buka browsernya. Salah. Refresh. Nih kan dari google.com. Nih muncul nih kayak pop up nih. Tuh, kelihatan kan link ke google.com. Oke, itu mah gampang. Tadi kita nggak perlu lama-lama. Ini link to pick location terminal. Ini sama. Ini juga sama. Oh, ini nggak perlu lagi. Ada link color. Sebenarnya sama aja sih link color nih kayak gini. Ini kan pakai versi button nih. Ada yang versi yang ditambahin lagi. Ada hover. Ada apa ya nyebutnya ya. Ini kan versi button nih. Jadi begitu di hover tuh maksudnya apa? Ini nih, mouse kita arahin ke sini. Contoh, kita ambil yang ini. Kita masukin ke style CSS. Kita save. Kita buka lagi browser. Kita refresh. Tidak ada. Tunggu. Oh, oke. Public style CSS. Kenapa tidak bisa ya? Harusnya ini bisa. Apa karena ini? Kita coba deh. Nih udah berubah nih. Coba tadi. Kenapa ya tidak berubah ya? Oh, ternyata karena refreshnya doang nih. Kalau tadi kan nggak berubah nih. Cuman yang hover ini nih. Kita tambahkan hover kan sebelumnya. Nggak berubah, berarti kalau di laptop Windows atau PC Windows itu Ctrl F5 di keyboardnya kita pencet. Jadi dia refresh cache nih. Begitu di hover, ini nih namanya hover nih. Oke, terus kita lanjut ke tidak ada lagi. Ada bookmark. Sebenarnya kayaknya si bookmark nggak perlu sih.
Jadi bookmark itu tuh misalnya ini nih ditambahin di ID-nya. Misalnya kita pengen jump to chapter 4, ini tambahin pagar sama C4. C4 ini maksudnya apa? Ini nih, jadi H2 nya dikasih ID nya dinamain dan C4. Jadi begitu kita klik yang ini jump to start 4, dia larinya ke chapter 4. Ini kan karena banyak nih. Kalau seandainya cuma sedikit sampai ke 10, dia nggak bakal. Oh, ternyata masih scroll dong. Oh, kita hapus lagi. Nah, sampai 6 doang deh. Kita ganti C6. Nah, ini kita ubah ke sini. Jadi C6. Kita run. Nih, kan nggak banyak nih. Tuh. Kalau sedikit itu tidak akan mengaruh. Salah ini. Harusnya chapter 6. Ini kan cuma sedikit nih, segini doang nih, nggak sampai scrolling. Begitu kita klik jam tuh chapter 6, ini nggak bakal berubah. Fungsinya apa? Biar kalau kita banyak, misalnya sampai ke chapternya 23 nih, kita running, ini kan banyak nih scroll nih. Kita ubah deh jangan ke 10, kita ubah jadi 18. Yang ini kita hapus, yang ID C10. Terus di sini kita tambahin ID sama dengan C18. Kita running. Tunggu kalimatnya juga deh kali. Kita ubah jadi jam tuh chapter 18. Kita klik, langsung ke bawah dia. Nah, ini kenapa nggak 18-nya di paling atas nih? Kayak tadi kalau kita klik chapter 4, dia paling atas nih. Kalau 18 nih paling bawah, karena udah mentok nih paling bawahnya chapter 23. Kalau seandainya ini masih ada lagi scroll ke bawah, 18 nih pasti naik ke atas. Contoh, ini kan chapter 15 nih paling atasnya. Kita ubah ke chapter 15. Ini kita ganti 15. Yang ID 18 nya kita hapus, chapter 15 nya kita tambahin ID C15. Kita running. Nih, kita pilih chapter 15. Tuh, dia paling atas. Kalau 4-nya paling atas. Oke, itu fungsinya. Udah, sekarang kita HTML image. Ini nggak perlu sih, karena kan kita udah pernah belajar nih, ada image ini nih. Jadi, ini tadi hapus aja dulu nih, mail to ini, nggak perlu. Biar gambar yang ini nggak ada refresh, nggak bisa diklik-klik. Ini kita close. Ini gambar ya ALT sama, ini udah kita pernah pelajarin sebelumnya, ALT juga untuk ngejelasin. Sama juga ALT, atribut juga sama. Ya, udah semua kan. Kita ini ada size, width, and height. Kan kita sini juga ada pernah belajar nih. Ada style, width, and height-nya. Udah belajar juga, ini udah belajar. Oh, ini kalau di lokal, sebenarnya sama aja sih, cuma source-nya doang nih. Kalau di lokal ya sama nih perlakuannya kayak tadi. Kalau kita di yang folder yang sama, kita nggak perlu pakai yang ini tadi nih, slash. Kalau beda folder, ya misalnya masuknya kita simpannya di luar nih, masuknya di image gini. Nah, itu harus pakai slash nih, slash image jadinya. Baru nama filenya apa, module table bottom.png gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu penting sih, nanti aja kita. Ada. Jadi si image ini juga allow versi GIF. Jadi kalau ada yang gambar yang bisa kayak video berubah-berubah, itu juga bisa nih GIF nih. Oke, image map kayaknya nggak terlalu perlu sih untuk kita pemula. Nggak perlu lah ini, kita ganti. Ini juga nggak perlu. Kenapa begitu? Soalnya kita nanti kalau di prakteknya langsung nggak
nggak kepake sih, karena kan kita udah pasti ada designer masing-masing nih. Kayak gini contoh shape circle nih, di sini dipilih nih to add circle area plus locate the coordinate, terus ditambahin gitu-gitu. Bisa dibaca sendiri lah ya pengertiannya ya. Nah kalau kita terjun di dunia langsung nih, pekerjaan sebagai front end ataupun web developer nantinya, ya kayak gitu, gambar-gambar ini bukan urusan kita, nanti ada urusan desainer kalau ada. Kalau tidak ada ya minta ke atasannya. Nah ini juga nih ada nih background image, ini kan di P nih, di paragraf nih, ditambahin menjadi background image. Contoh di kita taruh aja di sini deh, ini ada P nih, kita ambil yang shortcutnya yang ini nih. Ini kan ada katanya tuh kalimatnya style background image URL, kita copy dulu dari sini, style kita taruh di P, di WWF aja deh nih, WWF. Nah ini kan ada background URL nih. Kalau yang nggak ada linknya tadi, yang alternate ataupun ini aktif, ya itu berarti di lokal nih, kayak gini nih, nggak ada HTTPS nya. Kita ambil yang dari Google aja, kita copy ke sini, kita masukin dan kita save, kita view, kita refresh. Ini kan tadi yang WWE nih, kita lihat backgroundnya. Wah ternyata tidak berhasil. Tunggu, kenapa dia tidak berhasil? Harusnya berhasil. Sebentar, saya cek dulu kenapa dia error. Harusnya tidak pengaruh, sepertinya karena Q quotes. Ternyata ada bug. Tidak juga. Atau mobilnya kekecilan ya? Sepertinya sih karena mobilnya kekecilan ya kali ya. Ini kan sebenarnya mobilnya udah kelot nih, cuma karena kalimatnya dong nih, kita coba ganti deh ya. Jangan di situ, kita ambil yang ini, kita copy, kita cari yang teksnya panjang. Tidak ada yang panjang ternyata. Ya udah tetap di sini, tapi kita panjangin kalimatnya. Kita panjangin. Kita enter aja deh. Oke, kita refresh. Oh, ada nih, ini gambarnya nih. Karena emang ya teksnya kurang panjang doang. Oh iya, kan ini kan ada P-nya ke sini. Salah, harusnya P-nya di sini. Tutup P-nya. Tutup paragraf. Nah, baru kelihatan semua. Oke, next ada kalau dimasukin stylenya di dalam folder nih, style di sini. Ya, bisa juga kita ubah codingannya begini. Kita hapus, kita masukin ke ini kan paragraf nih, tetap sini. Kita save dan ini kita hapus nih stylenya. Hanya paragrafnya doang. Kita refresh. Tuh. Tunggu. Nah, kayak tadi nih, kalau kita refresh doang ya bakal nongol. Kita coba Ctrl F5. Tuh, baru nongol ya. Kenapa harus F5? Itu karena clear cache. Jadi browser itu biasanya tuh menyimpan cache. Cache itu apa? Boleh cari di Google aja ya. Pengertian cache-nya, proses penyimpanan sementara data, mulai proses loading suatu muatan. Jadi kalau seandainya cache itu, ini tuh udah ke-rendering nih, udah disimpan ke RAM kita, RAM-nya dari komputer ataupun laptop. Jadi kalau nggak di refresh Ctrl F5, iya tetap tampilan yang lama. Jadi beberapa, nggak semua yang berat-berat biasanya. Kayak tadi kan gambar nih, nggak kelot. Nah sekarang dia ke refresh. Nah ini di body juga bisa sebenarnya, background repeat. Nah tinggal cari-cari aja di sini ya. Nah contoh nih, ini kan repeat nih gambarnya nih, tinggal ditambahin doang nih di stylenya, background repeat, no repeat. Jadi di CSS nya tadi yang ini kita enter background repeat, no repeat nih, kita lihat tuh hilang kan dia.
Kalau kita nggak pakai, kita hapus lagi. Ini kita refresh, ini bakalan ada 2 nih. Nah, next ada background cover yang nggak perlu, masih tetap sama. Oke. Nah, sekarang kita ke favorite icon. Untuk favorite icon itu apa nih? Nih, contoh yang W33 nih, ini nih. Yang di sudut kiri paling atas kan ada nih W3 nih. Google kan ada nih G kayak gini. Nah, kalau yang kita bawaan standarnya itu dari XMPP. Nih yang kayak gini, kayak tulang. Nih logonya nih. Dia antara X ataupun tulang. Kalau kita anjingin kayak tulang tuh. Nah, itu fungsinya penggantinya di sini nih. Di headernya kita masukin link rel icon. Kita buka ke punya kita, ditaruh di paling atas. Lihatnya nih, link rel icon. Nah, karena saya tidak punya, kita coba ambil contoh dari yang nih. Kita masukin copy, masukin ke belajar, kita masukin ke public. Jadi kita ambil ini, masukin di public. Tadi kita simpannya ke favorite icon.icon. Nah, kita save, kita refresh, Ctrl F5 aja, tetap sama. Bedanya di sini kita ada nih link relnya, favorite iconnya. Kalau nggak ada, ini biasanya XMPP langsung otomatis ada, walaupun kita tidak masukin di sini. Udah ke table. Table sebenarnya ini kayak misalnya Excel nih, kita bikin tampilan table. Ya, ada table, ada TR, ada TH. Kita apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya itu ya TR ini tuh ya kayak gini nih, row atau column ya. Coba pengertian row, column. Baris bagian worksheet yang melintang horizontal kanan ke kiri. Kolom itu worksheet yang melintang vertikal ke atas. Nah, jadi kalau row itu kan yang ini nih, row 1, 2, 3, kolom itu ke bawah ya kan, kolom juga turun ke bawah kan. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi row 1, row 2, row 3. Ini kan ada 3 row nih. Kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bedanya kalau di codingan itu pakai TR. Jadi TR itu untuk sebagai apa ya namanya, pemisah. Contohnya itu kolom. Ini kolom pemisah, kolom 1 ada 3, ini kan TH nih. TH ini ya tadi itu row-nya nih. Kan tadi row kan dari kiri melintang kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Ya, ini row 1, ini row 2, ini row 3. Ini kan company, kontak, sama country. Masuk lagi lah ke kolom. Sama ini row. Nah, kenapa ada TH, ada TD? Kalau TH ini biasanya untuk title, makanya ini tebel. Kalau nggak pakai TH, pasti dia hurufnya sama. Kalau nggak pakai TH itu harus pakai TD namanya. Kita contoh, kita copy. Kita taruh di sini aja biar paling tetap di atas. Kita copy, kita save. Ini rapiin dulu. Kita save. Kita lihat nih di sini. Ini sebenarnya kelihatannya kayak ngacak ya. Kita BR dulu biar banyak. Nih, kelihatan nggak ngacak nih. Sedangkan sini kan ada ini tadi tuh ada kayak tabelnya nih, karena kita butuh CSS nya. Kita cari dulu. Oh, ini nih pengertiannya ada nih sini nih. TR itu table row, kalau TH itu table header. Di sini ternyata nggak ada, nggak dikasih CSS nya untuk penampilan tabelnya. Ya udahlah. Untuk sekarang sih memang nggak perlu sih, kita belum belajar banget lah.
Ada juga table border. Oh, ini kita tambahin nih. Kan tadi kan nggak ada CSS-nya. Kita tambahin dulu di sini. Kita copy. Oh, ini aja deh. Biar nggak usah double-double kayak gini. Ini aja nih. Kita ambil. Kita copy. Stylenya kita masukin ke sini. Kita save. Kita buka lagi browsernya. Kita refresh. Nah, nih baru kelihatan nih tabelnya nih. Kan nggak rapi nih tulisannya nih. Nanti ada lagi CSS-nya pasti. Ada background color kalau kita mau ubah backgroundnya. Ada round table, jadi setiap yang row sama kolomnya tadi dibikin rounded kayak gini, border radius. Kalau seandainya kan ini kan ada table nih, solid black. Jadi walaupun semua table-tablenya ini kan bagian luar kan ada lagi nih. Jadi ada 1 pixel solid black bakal ikutan ke rounded. Kalau seandainya kita mau yang bagian luar kita ilangin, kita ganti codingnya. Tadi kan table THTD, kita ambil TH sama TD nya doang. Jadi yang header sama kolom sama row-nya doang. Ada stylenya, ada jenis juga, ada dot, ada dash, ada solid. Tadi kan solid nih. Ada double, ada group, ada rich, ada insert, ada offset, ada non, ada hidden. Ada colornya juga bisa dirubah, border color, table size. Nah ini kalau seandainya kita mau pakai tabelnya juga pakai style juga bisa. Langsung di sini aja deh, nggak perlu di coding kita. Jadi kalau seandainya kita mau di yang TH ini first name ini 70%, akan di bawahnya 70%. Ntar bagian 2 ini sisa belakangnya ya tinggal pembagian 30 merata ya, 15-15 kayak gitu. Nah ini ada hack nih 200 bisa juga. Ini kan di row kolom kedua nih. Kolom kedua dia hacknya 200 nih. Ini kan 1, ini kedua nih. Ini 200 pixel. Ini juga boleh, ini test yourself atau di coding sendiri juga boleh. Ada table header. Ini bisa dibaca-baca sendiri. Ada padding, ada spacing, ada call span, ada row span. Belum terlalu perlu sih. Nah ini ada list nih, listing nih. Kalau kita di Word kan ada pakai titik, ada 1 ataupun pakai minus biasa kan. Nah ini juga sebenarnya bisa nih. Ini kan cuma sedikit nih, langsung dari sini aja ya. Kalau pakai yang dot, pakainya UL sama LI codingnya. Jadi nama unorder HTML list, bisa dibaca sendiri sini. Ada order HTML list. Kalau order pakai OL. Untuk di dalamnya tetap pakai LI. Jadi bedanya apa? Ya tadi kalau kan unorder nih, jadi kan pakai titik-titik. Jadi kalau mau yang order, dia pakai OL. Jadi langsung otomatis ya 1, 2, 3. Kalau ada tambah lagi 4, 5, nah gitu, 6. Di sini akan otomatis juga nih 4, 5, 6. Oke, ini aja description list nih. Ada DL tag define the description list. Oke, kita coba contoh di sini. Kita kosong itu. Misalnya DT kan DL nih. DL tadi kan define description list. Ada DT to tag define the term. DD to tag describe its term. Jadi maksudnya apa? Di sini nih, ini kan copy kan pakai DT nih, describe apa tadi namanya term atau name-nya. Nah, DD ini menjelaskan dari isi ini. Misal black hot drink, kopi, big wet hot drink, susu gitu. Udah sih habis sih. Ada unorder list. Ini kan tadi nih. Ada order list, ini sama bisa dicoba-coba sendiri. Misalnya kayak ini nih, ada I, ada Romawi, ada A, ABCD, ada AGD, ABCD. Kan dia cuma tip beda di sini doang nih.
Kalau tipenya 1 kan ya sama kayak yang tadi, nggak perlu pakai tipe. Ada yang start 50, berarti mulainya dari 50. Misalnya kita pakai, oh ini ada beda lagi nih, list di dalam list nih. Nah ini di dalamnya misalnya kan tadi kan listnya nih 1 kopi, 2 teh. Nah di dalamnya, di dalam teh itu tuh kita tambahin list lagi, black tea atau green tea, makanya muncul di dalamnya. Ya sama kan kayak di Word lah, kalau kita punya Excel Word tinggal cari, ada item order list. Ya ini nggak terlalu perlu lah, ini blok lain juga, ini nantilah mungkin itu kita bakalan pelajarin di Bootstrap aja kali ya. Bootstrap itu apa, kita boleh nanti cari aja di Google. Bootstrap nih, the most popular HTML CSS and JS library. Jadi ya kita bikin website itu nggak perlu capek-capek mikirin JavaScript-nya apa, CSS-nya apa. Kita pakai aja bawaan standar dari Bootstrap. Enaknya kita pakai Bootstrap, kita nggak perlu bikin lagi, jadi tinggal call aja, baik dari kelas maupun JavaScript-nya. Oke, ini kan ada kelas nih tadi tuh, kelas city atau header atau ID. Ini ID. Kalau kelas itu pakai titik, nih pakai titik ya, div kelas gitu, div kelas. Kalau ID ya itu H1 ID atau div ID ya, seperti kayak gitulah. Iframe ya kita sepertinya nggak butuh untuk sekarang. JavaScript juga sama, kita kan udah pernah contoh tuh, pasti klik yang alert di episode pertama. Ini juga nggak perlu nih, kayak gini nih, hello JavaScript gitu, nggak terlalu butuh juga nanti tuh. File patch juga nggak butuh untuk sekarang. Layout nggak butuh juga. Ada responsive, sebenarnya butuh sih, tapi ya nanti kita bakalan pakainya Bootstrap, jadi nggak perlu. Nah yang ini mungkin butuh nih untuk responsive. Buat apa fungsinya? Kalau seandainya kita kayak gini nih contohnya, kita codingnya gambarnya kecil nih kayak gini, nggak sesuai. Begitu diganti ke HP bakalan mengikutin dari layar HP-nya. Contoh kita taruh di header, misalnya di paling atas head, kita refresh nih kayak gini. Begitu kita klik nih, dia mengecil karena ada gambarnya ini lebih gede kan. Gambarnya ini tetap begini, kita minimal 800. Coba kita hapus yang ini bakal membesar semua. Tuh, dia mengikutin. Tuh, dia mengikutin kan. Kalau kita nggak pakai yang ini tadi, viewport ini, kita refresh, dia tetap nih sebenarnya. Cuman akan lebih bagus kalau kita pakein viewport. Ya ini bisa dibaca-baca sendiri biar lebih rapi doang sih, biar ini kan tampilan responsif. Ada ini pilihannya iPhone 12 Pro, iPad Air, iPad mini, biar tampilan di website kita mengikuti ya, responsif lah di HP orang. Ada komputer code ya belum perlu sih. Ada semantik, ada style. Oke, mungkin hari ini aja dulu kali ya. Kita sambung lagi untuk episode lainnya, karena ini udah 39 menit, udah hampir 40 menit dong. Gak berasa memang kalau kita belajar coding itu. Oke, jangan lupa follow, subscribe, dan komen, serta like deh YouTube saya. Terima kasih udah menonton sampai episode keempat ini. Dan terima kasih juga udah mendukung channel saya. Bye-bye.